Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Salim. Dia adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan pas-pasan, sementara ibunya membantu keuangan keluarga dengan menjual jajanan tradisional di pasar. Sejak kecil, Salim sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Meski begitu, ia tumbuh menjadi pemuda pekerja keras dengan mimpi besar, mengubah nasib keluarganya. Awal perjuangan, hidup di kampung. Salim hanya sempat mengenyam pendidikan hingga SMP. Setelah itu, ia harus membantu ayahnya di ladang. Setiap hari, Salim bangun pagi-pagi buta untuk membantu ayahnya menanam dan memanen padi. Di sela-sela pekerjaannya, Salim sering merenung. Ia ingin keluarganya hidup lebih baik, namun bekerja di desa terasa begitu berat dengan hasil yang minim. Hingga suatu hari, seorang tetangganya pulang dari Malaysia dengan membawa kabar gembira. Tetangga itu bekerja sebagai buruh di perkebunan dan bisa membangun rumah besar di kampung. Salim mulai berpikir, mungkin ini jalanku. Dengan tekad bulat, Salim mencari informasi tentang peluang kerja di Malaysia. Tak lama, ia bertemu dengan seorang agen tenaga kerja. Namun, untuk berangkat ke Malaysia, ia butuh biaya sekitar 15 juta rupiah untuk mengurus dokumen dan perjalanan. Salim yang tidak punya tabungan berjuang keras mengumpulkan uang. Ia menjual motor tua peninggalan ayahnya dan meminjam uang dari beberapa saudara. Awal kehidupan di Malaysia. Pada tahun 2012, di usia 25 tahun, Salim akhirnya berangkat ke Malaysia. Ia ditempatkan di sebuah perkebunan nanas di Johor. Disinilah kisah perjuangan sesungguhnya dimulai. Pekerjaan di kebun nanas ternyata tidak mudah. Salim harus bekerja di bawah terik matahari setiap hari, mencabut gulma, memupuk, dan memanen buah nanas. Setiap buah nanas harus diangkat ke truk pengangkut dengan tangan. Gaji yang diterimanya saat itu adalah sekitar 180 ringgit Malaysia per minggu, setara dengan 600 ribu rupiah per hari jika dihitung rata-rata. Meski terlihat besar dibandingkan upah di Indonesia, Salim harus berhemat karena biaya hidup di Malaysia juga tidak murah. Ia tinggal di barak bersama buruh lainnya, berbagi tempat tidur, dan memasak makanan sendiri untuk menghemat pengeluaran. Strategi menabung. Salim sangat disiplin dalam mengatur keuangan. Dari gajinya, ia hanya menggunakan sebagian kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar ia kirimkan ke kampung untuk membantu keluarganya dan menabung. Ia bahkan rela tidak membeli barang-barang mewah atau pulang kampung terlalu sering, meskipun ia sangat merindukan keluarganya. Selain itu, Salim mulai belajar mencari tambahan penghasilan. Pada akhir pekan, ketika tidak bekerja di kebun, ia membantu pedagang setempat mengangkut barang ke pasar. Meski pekerjaan ini melelahkan, Salim tetap melakukannya dengan senang hati karena ia tahu setiap ringgit yang ia kumpulkan adalah langkah menuju mimpinya. 10 tahun yang penuh perjuangan. Setelah bekerja keras selama 10 tahun, Salim berhasil mengumpulkan tabungan yang cukup besar. Dari hasil kerjanya di kebun nanas dan pekerjaan sampingan lainnya, Salim berhasil mengumpulkan lebih dari 5 miliar rupiah. Ketika ia merasa tabungannya cukup, Salim memutuskan untuk pulang ke Indonesia pada tahun 2022. Membangun rumah impian. Sesampainya di kampung halaman, Salim disambut hangat oleh keluarga dan tetangganya. Dengan tabungan yang ia miliki, Salim memutuskan untuk membangun sebuah rumah mewah untuk keluarganya. Rumah itu memiliki desain modern dengan 5 kamar tidur, ruang tamu yang luas, dapur yang lengkap, dan halaman yang besar. Ia bahkan membangun kolam renang kecil di belakang rumah untuk anak-anak saudaranya bermain. Proyek pembangunan rumah ini memakan waktu hampir 1 tahun. Ketika rumah itu selesai, banyak warga desa yang terinspirasi oleh kerja keras Salim. Mereka melihat bahwa seorang pemuda desa yang bekerja keras dan disiplin bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Menginspirasi banyak orang. Kini, Salim tidak hanya menikmati hasil kerja kerasnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak pemuda di desanya. Ia sering berbagi cerita tentang perjuangannya di Malaysia, mengajarkan pentingnya disiplin, kerja keras, dan hidup hemat. Salim juga membantu beberapa tetangganya untuk mengurus dokumen agar mereka bisa bekerja di luar negeri dengan cara yang legal dan aman. Salim membuktikan bahwa mimpi besar bisa tercapai dengan tekad dan usaha.
Dari seorang pemuda desa yang bekerja di kebun nanas, ia berhasil menjadi simbol kesuksesan di kampung halamannya. Epilog kini, Salim menikmati hidupnya dengan tenang bersama keluarganya. Ia tidak hanya membangun rumah fisik, tetapi juga membangun harapan bagi mereka yang ingin mengubah nasib. Bagi Salim, kebahagiaan sejati adalah melihat keluarganya hidup dengan layak dan membantu orang lain untuk meraih mimpi mereka. Setelah membangun rumah mewah untuk keluarganya, kehidupan Salim mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi seorang buruh, melainkan seorang inspirator di desanya. Namun, alih-alih berhenti di situ, Salim merasa ada panggilan yang lebih besar, menciptakan peluang bagi orang-orang di sekitarnya. Membangun usaha di desa. Dengan sebagian dari tabungannya yang masih tersisa, Salim memutuskan untuk membuka usaha di desanya. Ia melihat bahwa banyak pemuda di desanya yang menganggur karena minimnya lapangan pekerjaan. Ia berpikir, jika aku bisa bekerja keras di negeri orang, kenapa aku tidak menciptakan sesuatu di tanah kelahiranku sendiri? Berbekal pengalaman bekerja di perkebunan nanas di Malaysia, Salim memutuskan untuk membuka kebun nanas sendiri. Ia membeli sebidang tanah di pinggiran desa dan mulai menanam nanas secara modern. Ia mempekerjakan pemuda-pemuda desa sebagai buruh, memberikan mereka pelatihan, dan memastikan mereka mendapatkan upah yang layak. Terobosan dalam pertanian. Tidak hanya berhenti di situ, Salim menerapkan teknologi pertanian yang ia pelajari selama bekerja di Malaysia. Ia mengimpor alat-alat pertanian modern, mulai dari traktor kecil hingga sistem irigasi tetes yang efisien. Hasilnya, kebun nanas Salim tidak hanya produktif, tetapi juga menghasilkan buah nanas dengan kualitas premium. Salim pun mulai menjual nanasnya ke pasar-pasar besar di kota terdekat. Dalam waktu singkat, usahanya berkembang pesat. Ia bahkan mendapatkan kontrak dari perusahaan ekspor untuk mengirimkan nanas ke luar negeri. Dari petani ke pengusaha. Keberhasilan kebun nanas membuat nama Salim semakin dikenal. Ia mulai menerima undangan untuk berbicara di seminar pertanian dan berbagi kisah suksesnya. Banyak orang datang ke desanya untuk belajar tentang cara mengelola perkebunan yang sukses. Salim merasa bangga, bukan hanya karena ia berhasil mengangkat derajat keluarganya, tetapi juga karena ia telah membawa desanya menjadi lebih maju. Namun, Salim tidak berhenti hanya pada nanas. Ia mulai berpikir untuk mendiversifikasi usahanya. Dengan keuntungan dari kebun nanas, ia membuka usaha pengolahan nanas menjadi produk turunan seperti jus nanas, selai, dan camilan kering. Pabrik kecilnya di desa kini mempekerjakan lebih dari 50 orang, sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan. Cobaan datang. Namun, kesuksesan Salim tidak datang tanpa cobaan. Pada tahun 2023, kebunnya dilanda banjir besar yang merusak sebagian besar tanaman nanas. Salim sempat terpuruk, tetapi ia segera bangkit. Ia memanfaatkan tabungannya untuk memperbaiki kerusakan dan mulai menanam ulang. Saat masa-masa sulit itu, Salim menyadari pentingnya memiliki jaringan dan dukungan. Ia mulai bergabung dengan asosiasi petani dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan risiko bencana di pertanian. Berkat upayanya, kebunnya pulih lebih cepat dari perkiraan, dan Salim bahkan mendapat bantuan berupa subsidi dari pemerintah. Menjadi sosok inspiratif. Salim kini menjadi ikon kesuksesan di desanya. Rumahnya yang dulu hanya simbol kerja keras kini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk belajar. Ia mendirikan sebuah lembaga pelatihan kecil yang mengajarkan teknik bertani modern, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha kecil. Para pemuda desa yang dulunya menganggur kini tidak hanya bekerja di kebunnya, tetapi juga mulai membuka usaha sendiri. Salim merasa bahagia melihat desanya berubah dari yang dulu dipenuhi pengangguran menjadi desa yang mandiri secara ekonomi. Mimpi yang lebih besar. Meskipun sudah sukses, Salim merasa masih ada mimpinya yang belum tercapai. Ia ingin mengembangkan desanya menjadi pusat wisata agro. Ia bermimpi suatu hari kebunnya tidak hanya menghasilkan nanas, tetapi juga menjadi tempat wisata edukasi. Anak-anak sekolah bisa datang untuk belajar tentang pertanian, sementara wisatawan bisa menikmati pemandangan kebun yang hijau dan segar. Pada tahun 2025, mimpi itu mulai terwujud. Salim membuka agrowisata nanas pertama di desanya. Tempat ini dilengkapi dengan kafe kecil yang menyajikan produk olahan nanas, area bermain untuk anak-anak,
dan tur keliling kebun. Dalam waktu singkat, agrowisata ini menjadi daya tarik baru yang mendatangkan banyak pengunjung. Kini, Salim tidak hanya dikenal sebagai mantan TKI yang sukses, tetapi juga sebagai pengusaha yang membawa perubahan besar di desanya. Dari seorang buruh di kebun nanas di Malaysia, ia telah menjadi pengusaha sukses yang menginspirasi ribuan orang. Bagi Salim, keberhasilan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal memberikan manfaat bagi orang lain. Ia percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membantu orang lain mencapai impian mereka. Dan itulah yang ia lakukan setiap hari. Dengan senyuman bangga, Salim berkata, hidup adalah tentang bagaimana kita mengubah kesulitan menjadi peluang, dan tidak pernah lupa berbagi rezeki kepada sesama. Salim telah mencapai banyak hal dalam hidupnya, dari membangun rumah mewah, membuka kebun nanas yang sukses, hingga mendirikan agrowisata di desanya. Namun, ia merasa bahwa ada satu hal yang belum ia lakukan, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Malaysia, negeri yang memberinya kesempatan untuk mengubah nasib. Suatu malam, saat berbincang dengan keluarga di teras rumah mewahnya, Salim teringat tentang makanan-makanan khas Malaysia yang dulu sering ia nikmati saat bekerja di sana. Nasi lemak, roti canai, laksa, dan teh tarik, semua makanan itu menyimpan kenangan manis selama perjuangannya sebagai buruh perkebunan. Salim pun mendapatkan ide, menghadirkan cita rasa Malaysia ke desanya. Membuka kedai dengan tema Malaysia. Dengan semangat baru, Salim mulai merencanakan pembukaan sebuah kedai makan bertemakan Malaysia. Ia ingin menjadikan kedai ini sebagai simbol rasa syukur atas peluang dan pelajaran hidup yang ia dapatkan selama bekerja di negeri jiran tersebut. Ia mulai dengan mencari koki yang paham tentang masakan Malaysia. Setelah berbincang dengan beberapa kenalan, Salim menemukan seorang mantan TKI bernama Hamidah, yang dulunya bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran terkenal di Kuala Lumpur. Hamidah dengan senang hati bergabung, dan bersama-sama mereka menyusun menu khas Malaysia yang autentik. Salim juga ingin agar kedainya memiliki suasana yang khas. Ia mendekorasi kedai dengan nuansa Melayu, lengkap dengan ukiran kayu tradisional, lampu-lampu gantung, dan alunan musik klasik Malaysia. Nama kedai itu adalah Kedai Terima Kasih, sebagai simbol penghormatan Salim kepada Malaysia. Kedai yang berbeda dari yang lain. Ketika Kedai Terima Kasih dibuka, suasana desa menjadi ramai. Warga desa yang penasaran datang untuk mencicipi makanan khas Malaysia. Menu andalannya adalah nasi lemak dengan sambal pedas manis, roti canai yang lembut, dan teh tarik yang berbuih sempurna. Tidak hanya menawarkan makanan, Salim juga menjadikan kedainya tempat untuk berbagi cerita. Di dinding kedai, ia memasang foto-foto kenangannya selama bekerja di Malaysia, mulai dari saat ia pertama kali tiba di kebun nanas, hingga saat ia kembali ke Indonesia membawa mimpi besar. Foto-foto itu menjadi pengingat bagi pengunjung bahwa setiap perjuangan memiliki kisah indah di baliknya, mendapat perhatian luas. Tidak butuh waktu lama bagi Kedai Terima Kasih untuk menarik perhatian luas. Berita tentang kedai unik ini menyebar ke kota-kota sekitar, bahkan sampai ke media sosial. Banyak wisatawan dari luar desa datang untuk mencoba makanan di kedai ini dan mendengar kisah inspiratif Salim. Yang lebih mengejutkan, seorang turis asal Malaysia yang sedang berkunjung ke Indonesia mendengar tentang kedai ini dan memutuskan untuk mampir. Ia terharu melihat bagaimana seorang mantan TKI seperti Salim menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Malaysia. Turis itu kemudian membagikan pengalaman kunjungannya di media sosial, membuat Kedai Terima Kasih semakin viral. Program sosial di Kedai Terima Kasih. Salim tidak hanya menjadikan kedainya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai wadah untuk membantu sesama. Ia menyediakan makanan gratis setiap Jumat untuk warga kurang mampu di desanya. Selain itu, ia juga mengadakan pelatihan memasak bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha kuliner kecil-kecilan. Salim bahkan mengundang beberapa pekerja asal Malaysia yang berlibur di Indonesia untuk datang ke kedainya. Mereka disambut dengan hangat, seolah-olah kedai itu adalah rumah kedua bagi mereka. Kesuksesan Kedai Terima Kasih membuat Salim berpikir untuk memperluas usahanya. Ia membuka cabang baru di kota terdekat dengan konsep yang sama. Cabang ini tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga pusat budaya yang mengenalkan masyarakat Indonesia kepada keindahan budaya Malaysia melalui makanan dan dekorasi.
Salim bahkan menjalin kerja sama dengan perusahaan makanan dari Malaysia untuk memastikan bahwa bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang ia gunakan tetap autentik. Hal ini membuat kedainya semakin terkenal dan dihormati oleh banyak pihak, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Pada tahun 2024, kisah Salim sampai ke telinga pemerintah Malaysia. Mereka terkesan dengan bagaimana Salim mengapresiasi negeri mereka melalui usahanya. Sebagai penghargaan, Salim diundang untuk menghadiri sebuah acara penghormatan di Kuala Lumpur. Di sana, ia diberi penghargaan sebagai mantan pekerja migran yang menginspirasi dan mempromosikan persahabatan antara kedua negara. Kini, Salim adalah seorang pengusaha sukses dengan usaha yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menghubungkan dua budaya besar, Indonesia dan Malaysia. Dari kebun nanas di Johor hingga kedai terima kasih yang mengharukan banyak orang, kisah Salim adalah bukti bahwa kerja keras, rasa syukur, dan keberanian bermimpi besar dapat mengubah hidup. Bagi Salim, kesuksesan sejati adalah memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Dengan semangat itu, ia terus melangkah, membawa nama baik desanya, Indonesia, dan Malaysia kemanapun ia pergi. Terima kasih, Malaysia, ujar Salim setiap kali ditanya apa yang menginspirasinya. Dan dari situ, kisahnya terus hidup, menjadi teladan bagi generasi mendatang. Dalam pidatonya, Salim berkata, Malaysia bukan hanya tempat saya mencari rezeki, tetapi juga tempat saya belajar arti kerja keras dan ketekunan. Kedai terima kasih adalah cara saya membalas budi atas semua pelajaran itu.